Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Ibu dosen, serta teman-teman pelajar dan mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hadirin yang saya hormati, di tengah hiruk-pikuk kehidupan kita yang sangat serba cepat, pernahkah kalian merasa bahwa semakin banyak yang kita kerjakan, semakin kosong rasanya? Nah, teman-teman, kita hidup di era di mana prestasi dihargai tinggi, tapi kesehatan mental itu seringkali dikorbankan. Media sosial memamerkan kesuksesan orang lain, tugas kuliah dan sekolah datang bertubi-tubi, hingga akhirnya banyak dari kita yang merasa kelelahan luar biasa. Hari ini, saya berdiri di sini untuk berbicara tentang mental health dan burnout pada mahasiswa dan generasi muda. Nah, jadi tema kita adalah pentingnya menjaga kesehatan mental dan mengenali burnout di era tuntutan akademik dan media sosial. Nah, di sini sebelum kita bicara lebih jauh, saya ingin mengajukan satu pertanyaan sederhana. Nah, jadi kapan terakhir kali kita benar-benar istirahat, bukan sekedar rebahan sambil scroll media sosial, tapi benar-benar berhenti, mengambil nafas, dan membiarkan pikiran tenang? Kalau kalian kesulitan menjawabnya, mungkin inilah saat yang tepat untuk kita dengarkan bersama apa yang sebenarnya sedang terjadi. Nah, jadi kesehatan mental atau mental health bukan hanya tentang tidak gila, tidak depresi berat. Jadi menurut WHO, kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang itu mampu menyadari potensi dari dirinya, terus mampu mengatasi tekanan hidup sehari-hari, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi bagi komunitasnya. Artinya, mental health itu menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari cara kita belajar, cara kita bergaul, cara kita mengambil keputusan, bahkan cara kita memandang diri kita sendiri. Lalu selanjutnya apa itu sih burnout? Jadi burnout itu adalah kondisi kelelahan mendalam seperti fisik, emosional sekaligus mental yang terjadi akibat tekanan berkepanjangan yang tidak diimbangi dengan pemulihan yang cukup. Nah, gejalanya itu biasanya beragam seperti kehilangan semangat, terus merasa tidak ada gunanya berusaha, mudah marah tanpa alasan yang jelas, sulit berkonsentrasi meski sudah mencoba keras, hingga perlahan menarik diri dari orang-orang sekitar kita. Jadi, di sini penting untuk dipahami adalah burnout bukan tanda bahwa kamu lemah, bukan berarti kamu kurang bersyukur atau tidak cukup tangguh. Jadi burnout itu adalah sinyal dari tubuh kita dan pikiranmu bahwa mereka itu sudah menanggung terlalu banyak, terlalu lama, tanpa ada jeda yang layak. Jadi teman-teman, mungkin sebagian dari kita itu masih berpikir bahwa ini tuh hanya masalah kita sendiri, atau bahwa semua orang yang memang harus merasakan ini sebagai bagian dari perjuangan. Maka, izinkan saya berbicara dengan data. Jadi, sebuah kajian regional tahun 2024-2025 yang dilakukan oleh Meditopia menemukan bahwa sebanyak 62,9% pekerja penuh waktu di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mengalami burnout. Jadi lebih dari separuh populasi pekerja, dan ini baru data dari kalangan pekerja, belum memperhatikan mahasiswa dan pelajar yang menanggung beban akademik, tekanan sosial, dan ketidakpastian masa depan secara bersamaan di setiap harinya. Jadi selain itu, data dari Gallup State of the Global Workplace 2026 juga menunjukkan bahwa hanya 30% karyawan di Indonesia yang merasa thriving atau sejahtera secara menyeluruh dalam hidup mereka. 70% sisanya berada jauh dari kondisi yang bisa disebut baik-baik saja. Dan yang lebih memprihatinkan, laporan dari Intellect Workplace Wellbeing 360 Report 2025 juga mengungkap bahwa hanya 47% karyawan Indonesia yang merasa mendapat dukungan dari atasan terkait kesehatan mental. Sementara skor kesejahteraan keseluruhan kita berada di angka 53,26%, yang artinya di bawah rata-rata global. Di angka-angka ini bukan hanya sekedar data saja, namun di balik setiap presentasi itu ada manusia nyata yang mungkin teman sebangku kita, kakak tingkat kita, atau saudara kita, yang bahkan diri kita sendiri yang selama ini hanya bisa tersenyum dan berkata, aku baik-baik aja. Jadi hadirin sekalian, ada beberapa faktor yang secara khusus membuat mahasiswa dan generasi muda usia kita rentan terhadap yang namanya burnout. Yang pertama adalah tuntutan akademik yang tidak pernah benar-benar berhenti. Tugas yang menumpuk, deadline yang berdekatan, ekspektasi nilai yang tinggi dari keluarga, ditambah tekanan untuk aktif berorganisasi dan membangun portofolio. Semua ini menciptakan beban yang konstan dan nyaris tidak memberi ruang untuk pulih. Yang kedua adalah budaya hustle yang tanpa kita sadari
romantisasi bersama. Kita hidup di era di mana sibuk dianggap identik dengan sukses, di mana tidur 8 jam penuh sering dianggap malas, dan di mana nilai seseorang diukur dari seberapa produktif ia terlihat. Budaya ini berbahaya karena ia itu membuat kita merasa bersalah setiap kali kita mencoba beristirahat. Yang ketiga, dan ini sangat relevan untuk generasi kita, adalah media sosial. Setiap kali kita membuka Instagram atau TikTok dan platform lainnya, kita dibombardir oleh highlight reel kehidupan orang lain tentang prestasi mereka, perjalanan mereka, pencapaian mereka di usia muda. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan kehidupan kita yang penuh perjuangan dan ketidakpastian dengan versi paling sempurna dari kehidupan orang lain. Perbandingan ini yang tidak adil itu, jika dilakukan terus-menerus, sangat menguras energi dan mental kita. Yang keempat adalah minimnya ruang aman untuk berbicara. Jadi masih ada stigma di tengah kita bahwa mengakui kelelahan mental, apalagi meminta bantuan, adalah tanda kelemahan. Akibatnya, banyak yang memilih menyimpan semuanya sendiri hingga pada suatu titik tidak bisa lagi. Nah, langkah nyata yang bisa kita mulai lakukan hari ini itu, saya tidak menawarkan solusi yang terlalu mudah untuk masalah yang kompleks ini, tapi ada beberapa langkah konkret yang bisa kita mulai. Tidak perlu menunggu kondisi sempurna. Jadi pertama, itu kita harus belajar mengenali sinyal dari diri kita sendiri. Jadi ketika kamu mulai merasa kehilangan semangat, mudah tersinggung, atau merasa semuanya usaha itu terasa sia-sia, maka berhentilah sejenak. Itu bukan tanda kegagalan, itu sinyal bahwa kamu butuh perhatian dan pemulihan. Kedua, terapkan batasan yang sehat. Belajar berkata tidak pada hal-hal yang melebihi kapasitasmu saat ini. Bukan berarti kamu egois atau pemalas. Itu adalah bentuk penghormatan yang paling dasar terhadap diri kamu sendiri. Ketiga, jaga rutinitas dasar tanpa menyepelekannya. Tidur yang cukup, makan dengan teratur, bergerak secara fisik adalah fondasi kesehatan mental yang sering kita abaikan. Padahal justru itu pemulihan sesungguhnya yang dimulai. Keempat, berani mencari dukungan. Bicaralah dengan teman yang bisa dipercaya, memanfaatkan layanan konseling kampus, atau temui profesional jika memang dibutuhkan. Meminta bantuan adalah tindakan yang jauh lebih berani daripada menanggung semuanya sendirian. Kelima, kelola konsumsi media sosialmu secara sadar. Kamu tidak harus menghapus semua akun. Cukup perhatikan kapan media sosial itu mulai menguras energimu, lalu ambil jeda sesuai yang kamu butuhkan. Jadi hadirin yang saya banggakan, di penghujung pidato ini, izinkan saya menitipkan satu hal yang saya ingin bawa pulang bersama kalian. Jadi kita sering diajarkan untuk kuat, diajarkan untuk pantang menyerah, untuk terus berjuang, untuk tidak mudah mengeluh. Dan semua itu baik, tidak ada yang salah dengan semangat itu. Tapi ada satu hal yang jarang diajarkan bersamanya, bahwa kuat bukan berarti tidak pernah lelah. Kuat juga berarti harus kapan berhenti, harus tahu kapan meminta tolong, dan tahu bahwa merawat diri sendiri bukan kemewahan melainkan keharusan. Generasi kita mewarisi tekanan yang luar biasa besar, tapi kita juga mewarisi kesempatan yang luar biasa besar untuk mengubah cara kita memandang kesehatan mental, tidak lagi hanya sebagai sesuatu yang tabu, tidak sebagai kelemahan yang harus kita sembunyikan, tapi sebagai bagian penting dari siapa kita dan bagaimana kita ingin menjalani hidup. Saya tidak mengajak kalian untuk berhenti berprestasi. Saya mengajak kalian untuk berprestasi dengan cara yang berkelanjutan, dengan cara yang tidak menghabiskan dirimu sebelum kamu sempat menikmati hasil dari semua kerja kerasmu. Karena sungguh tidak ada pencapaian yang cukup berharga untuk ditukar dengan kesehatan mental. Mulailah hari ini dari hal kecil, dari satu langkah, dari sekadar mengakui pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak harus selalu baik-baik saja, dan itu pun sudah merupakan keberanian yang luar biasa. Jadi demikian berarti yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini tidak berhenti di sini, tetapi benar-benar tahu bahwa yang kita terapkan dalam dunia sehari-hari kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan mental itu penting.